Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang teks cerpen atau lebih dikenal dengan cerita pendek. Baik anak-anak, sebelum mulai belajar, silakan kalian mengisi absen terlebih dahulu yang sudah Ibu sediakan di classroom. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa, selesai. Baik, kita mulai materi hari ini, yaitu tentang teks cerpen, dan kita akan mulai pelajarannya. Baik anak-anak, seperti biasa Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang Ibu gunakan pada pembelajaran kali ini. Nah, KD yang Ibu gunakan pada pembelajaran hari ini yaitu KD 3.5, mengidentifikasi unsur pembangunan karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu memahami unsur-unsur yang terdapat dalam teks cerpen yang dibaca maupun didengar. Baik anak-anak, sebelum kita belajar tentang teks cerita pendek atau cerpen, terlebih dahulu kalian pahami apa itu cerpen? Nah, cerpen adalah cerita fiktif atau rekaan. Maksudnya rekaan tahu tidak? Nah, rekaan itu adalah cerita yang dibuat-buat, tidak nyata, fiktif ya. Nah, cerpen adalah cerita fiktif atau rekaan yang tidak benar-benar terjadi, tetapi bisa saja terjadi kapanpun serta dimanapun, yang mana ceritanya relatif pendek dan singkat. Kok ada tetapi bisa terjadi kapanpun atau dimanapun? Itu maksudnya seperti apa, Bu? Jadi seperti ini. Cerpen itu sebenarnya diambil dari cerita nyata atau cerita yang pernah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dibumbui rekaan-rekaan atau dibumbui dengan fiktif-fiktif. Rekaan fiktif itu hayalan agar cerita tersebut lebih menarik si pembaca. Jadi, percampuran lah antara cerita sedikit berbau kisah nyata tapi dibumbui oleh fiktif-fiktif untuk menarik minat pembaca. Seperti itu maksudnya. Selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri cerita pendek. Nah, di sini ada 8 ciri-ciri yang pastinya ada dalam sebuah cerita pendek. Yang pertama yaitu menceritakan kehidupan sehari-hari tokoh. Nah, berarti masalah yang disajikan dalam cerita pendek itu yaitu berkaitan tentang kehidupan sehari-hari tokoh. Jadi misalkan masalahnya tentang dia bermasalah dengan adiknya, kemudian dia bermasalah dengan orang tuanya, dia bermasalah dengan tetangganya, dan lain sebagainya. Nah, jadi masalah yang dihadirkan dalam cerpen itu adalah masalah dalam kehidupan sehari-hari si tokoh. Kemudian yang kedua, yaitu masalah yang diperlihatkan adalah masalah utama. Nah, cerpen tentu berbeda dengan novel. Kalau misalkan novel itu banyak masalah-masalah selingannya. Jadi misalkan dia masalah utamanya dengan si A, tapi dia juga punya masalah dengan si B, si C, si D. Nah, kalau misalkan di cerpen, dia hanya fokus masalah dengan si A saja. Si B, si C-nya tidak ada. Jadi masalah utamanya saja yang ada. Karena cerita pendek itu tadi, ceritanya pendek, nggak sepanjang novel. Kalau misalkan novel kan dia menghadirkan banyak cerita, banyak masalah supaya panjang ceritanya. Nah, ketiga yaitu memberikan kesan mendalam bagi pembacanya. Nah, setiap cerita pasti ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Nah, kalau misalkan cerpen ini, dia tentu ada kesan atau pesan yang mendalam yang disampaikan oleh penulis bagi si pembacanya. Kemudian yang keempat yaitu tokoh yang ada mengalami konflik hingga menemukan solusinya. Jadi kalau misalkan di dalam cerpen itu, masalah pasti selesai. Jadi makanya masalahnya itu hanya masalah utamanya saja, tidak ada masalah lain karena ceritanya harus selesai dalam waktu singkat. Jadi menghadirkan masalah yang nanti ujungnya pasti ketemu solusinya atau jalan keluarnya. Kemudian yang kelima, tulisannya singkat, padat, dan jelas. Namanya cerita pendek, ya berarti tulisannya dibuat sesingkat mungkin, tidak bertele-tele, langsung ke pokoknya saja. Kemudian yang keenam, habis dibaca dalam sekali duduk. Maksudnya apa? Nah, misalkan kalian mengambil sebuah
cerita pendek. Kemudian kalian baca dan habis saat itu juga. Nah, itu maksudnya cerita yang dibaca habis dalam sekali duduk. Kalau misalkan novel kan nggak mungkin kan. Misalkan novelnya tebalnya 500 halaman, kalian baca sekali duduk, kan nggak mungkin. Nah, itu ya bedanya cerpen dengan novel. Kemudian yang ke-7, penokohannya sederhana dan tidak mendalam. Ini kembali lagi ke poin 4, yaitu karena konfliknya sampai menemukan solusinya. Nah, jadi penokohannya pun sederhana, tidak banyak maksudnya gitu. Kemudian yang ke-8 yaitu alur atau jalan ceritanya tunggal atau lurus. Nah, tadi karena konfliknya tidak macam-macam, hanya satu konflik, makanya alur ceritanya lurus atau tunggal. Itu. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, seperti apa sih Bu contoh cerita pendek itu? Aku penasaran kayak gitu kan. Nah, ini Ibu menyajikan sebuah contoh teks cerita pendek yang bisa kalian pahami isinya tentang apa, masalahnya tentang apa, dan tolong dibaca dengan seksama, dibaca dengan teliti, karena setelah ini akan ada latihan untuk menambah pemahaman kalian tentang cerpen. Baik anak-anak, ini dia sebuah contoh tentang cerpen dengan judul Berkah Pedagang Buah yang Murah Hati. Silahkan kalian baca terlebih dahulu, kalian pahami isi ceritanya tentang apa, siapa saja tokohnya, masalahnya apa saja, dan nanti setelah ini ada soal yang harus kalian jawab mengenai isi dari teks cerpen ini. Silahkan dibaca ya, dipahami dan diperhatikan. Nah, setelah membaca teks cerpen tadi, sekarang waktunya kalian untuk berlatih. Ini dia soalnya. Ini ada 4 pertanyaan mengenai isi teks cerpen tadi ya. Yang pertama yaitu siapa tokoh dalam teks cerpen tersebut. Kemudian masalah apa yang dialami oleh si tokoh. Kemudian yang ketiga, solusi atau jalan keluar apa yang ditemukan si tokoh dalam masalah yang dihadapi. Kemudian yang keempat, apa pesan yang kalian dapatkan dari teks cerpen tersebut. Nah, ini silahkan kalian tulis di kertas tugas beserta jawabannya sesuai dengan isi teks cerpen yang sudah kalian baca. Jangan lupa dikumpulkan di classroom. Baik anak-anak, silahkan dikerjakan tugasnya yang tadi. Jangan lupa sertakan nama dan kelas dalam kertas tugas yang akan kalian kumpulkan di classroom nanti. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, seperti biasa Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pelajaran hari ini sampai selesai. Pesan Ibu tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Oke. Semangat belajar terus di rumah, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!